Oke, kita lanjut ke video kedua ini ya. Video kali ini tentang Entity Relationship Model atau disingkat ER Model. Langsung saja kita ke definisi ER Model. Nah, ER Data Model adalah pemodelan sistem dengan ER data digunakan dalam pembuatan basis data ya. Nah, basis data adalah kumpulan file atau data yang saling berhubungan. ER diagram penggambaran tipe objek mengenai data itu di manajemen serta relasi antara objek tersebut. ER diagram digunakan oleh sistem analisis dalam merancang database. ER model dibuat berdasarkan persepsi atau pengamatan dunia nyata yang terdiri atas entitas dan relasi antara entitas tersebut. Nah, database dapat dimodelkan seperti kumpulan entity atau entitas, relationship atau relasi di antara entitas. Entitas adalah sebuah objek yang ada dan dapat dibedakan dengan objek lain. Entitas ada yang bersifat konkret seperti orang, buku, pegawai, perusahaan, dan ada yang bersifat abstrak seperti kejadian, mata kuliah, pekerjaan, dan sebagainya. Nah, konkret maksudnya realistis ya. Kalau abstrak ke arah sebuah proses ya. Konkret seperti orang ya tadi, pegawai, lalu abstrak seperti pegawai, pekerjaan, susunan tatanan desa. Setiap entitas memiliki atribut sebagai keterangan entitas ya. Misal entitas mahasiswa. Nah, mahasiswa kita bagi menjadi misal 2. Ada nama dan NRP. Nah, di sini disebut entitas dari atribut mahasiswa tadi. ER data model ya. Setiap atribut pada entitas memiliki kunci atribut atau key atribut. Di database disebut primary key yang bersifat unik. Misal entitas mahasiswa dengan atribut NRP sebagai key atribut. Nah, entitas dosen dengan NIP sebagai key tersebut. Misal ada ribuan mahasiswa. Nah, kan terdapat nama-nama yang berbeda. Tidak mungkin kita menghafal satu-satu. Maka dari itu kita menggunakan NRP sebagai key-nya. Sama seperti dosen di sini ya. Sebagai NIP untuk mencari dosen tersebut. Nah, beberapa entitas kemungkinan tidak memiliki atribut kunci sendiri. Entitas demikian disebut entitas lemah. Nah, misal mahasiswa ya tadi. Mahasiswa namun tidak mempunyai kunci key dalam database-nya. Nah, database tersebut termasuk entitas lemah karena tidak ada atribut key-nya ya. Jenis atribut dan notasi ER diagram. Nah, ada beberapa notasi yang digunakan untuk membuat ER diagram. Misal Saint Martin, El-Masri, dan Cord. Perbedaannya adalah pemilihan simbol ya. Dalam notasi Saint Martin, El-Masri, dan Cord tadi. Pada materi ini kita menggunakan notasi El-Masri karena lebih umum ya, banyak digunakan serta mudah dibaca. Ini adalah contoh dari notasi El-Masri. Seperti ini simbolnya, entity type, persegi panjang, lalu weak entity type, entitas lemah terdapat 2, dan lain sebagainya ini ya. Lalu entitas lemah ya, weak entity. Ini entitas yang keberadaannya sangat bergantung dengan entitas lain. Entitas weak ini tidak mempunyai key atribut seperti mahasiswa tadi ya, mempunyai NRP, lalu selalu bergantung pada entitas yang lebih besar atau ownernya ya. Entitas lemah tidak memiliki identifier, lalu berperan sebagai partial identifier. Di contoh ini ada karyawan yang memiliki atribut key NIP dan atribut biasa nama ya. Lalu pendamping memiliki atribut nama pendamping dan tanggal lahir. Nah, di pendamping ini tidak memiliki key atribut. Karena itu dia ada relationship
dari karyawan. Nah, karyawan ini memiliki pendamping. Dalam karyawan memiliki key atribut ya. Di sini termasuk database yang bagus, entitas yang kuat. Di sini ada jenis-jenis atribut, simple atau atomic atribut. Atribut yang tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi atribut yang lebih mendasar. Misal kita punya database mahasiswa. Mahasiswa tadi terdapat NRP dan nama. Nah, nama tadi dibagi menjadi dua, nama depan dan belakang. Nah, NRP tadi tidak bisa dibagi karena itu sebuah kode ya atau ID sebagai pewakil dari nama mahasiswa tersebut. Lalu composite atribut. Atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih mendasar. Nah, seperti tadi ya, nama dibagi menjadi nama depan dan belakang. Lalu ada di sini jalan kita bagi ke jalan utama kecamatan, lalu jalan perdesaan. Kita bisa membaginya. Lalu di sini ada single value atribut, hanya memiliki satu nilai ya. Misal umur, tanggal lahir atau berdaya, lalu location dalam departemen pegawai di sini. Lalu di sini ada multi value atribut ya. Nah, multi value atribut yang memiliki nilai yang banyak ya. Misal kita memiliki hobi. Nah, hobi kita pilih sepak bola, voli, terus renang, memancing dan lain sebagainya. Dan di sini ada 3 contoh pendidikan tinggi dibagi menjadi SMP, SMU, SMK, lalu perguruan tinggi, doktor. Lalu kita ke null value atribut dari entitas yang tidak memiliki nilai. Contohnya pendidikan tinggi untuk tamatan SMP ya. Di sini ada derived atribut yang nilainya dapat diisi atau diturunkan dari perhitungan algoritma tertentu. Nah, misal umur dapat dihitung dari atribut mahasiswa. Lalu atribut lama kuliah kita bisa hitung dari NRP yang merupakan kombinasi antara digit tahun dan digit yang lain ya. Atribut indeks prestasi juga dapat dihitung dari nilai yang diperoleh mahasiswa. Lalu kita masuk ke relasi dan rasio kardinalitas. Relasi adalah hubungan ya antara entitas, dapat memiliki atribut, adanya transaksi menghasilkan suatu nilai tertentu. Misal mahasiswa. Nah, mahasiswa tadi ada atributnya nama, hobi, NRP, tanggal lahir. Lalu mahasiswa tersebut memilih mata kuliah. Nah, mata kuliah ini misal dikasih pilihan informatika dan telekomunikasi. Nah, dia milih informatika. Nah, informatika tadi dibagi menjadi nomor MK, lalu nama mata kuliah, SKS, persyaratan yang kita tujukan ya. Lalu terdapat nilai. Di sini ada penjelasannya. Lalu ada derajat relasi, jumlah entitas yang berpartisipasi dalam suatu relasi. Derajat relasi dapat berupa unary, binary, terus ternary ya. Misal contoh ini ya, adanya relasi di mana entitas yang terlibat hanya satu, sering disebut relasi rekursif. Nah, relasi rekursif ini maksudnya relasi tersebut berhubungan hanya memiliki satu hubungan ya, yang dibagi dalam unary relationship. Misal karyawan sudah menikah, lalu karyawan dengan pemimpin. Lalu di sini ada binary lah. Relasi biner adalah relasi yang melibatkan dua entitas. Misal dari pria tadi kan sudah menikah. Nah, menikah lalu dengan wanita ya. Wanita dan pria lah. Di sini memiliki dua derajat entitas ya. Pria memiliki nama, lalu tanggal lahir, terus alamat. Menikah sebagai penghubungnya dengan wanita yang lain, misal ada nama juga, alamat dan tanggal lahir.
sama seperti fakultas dengan jurusan, ruang kuliah dan mahasiswa. Lalu kita ke ternary relationship, relasi tunggal yang memiliki 3 hubungan ya. Misal kita membuat aplikasi tersebut misal Shopee ya gitu. Shopee kita menyediakan hubungan dengan para konsumer atau penyedia jasa toko online. Lalu toko online tadi menyediakan jasa dengan reseller. Nah, di sini terdapat 3 hubungan. Kita sebagai developer berhubungan dengan pemilik toko secara online. Pemilik toko tadi memiliki hubungan dengan relasi dengan reseller tadi. Nah, kita dapat berhubungan satu sama lain. Di sini contohnya adalah supplier menyediakan gudang, lalu komponennya kita bagi ke per unit dan cara pengirimannya. Seperti itu ya. Lalu rasio kardinalitas ya. Tadi di sini unary adalah 1:1. Contohnya seperti ini. Lalu many to one maksudnya 2 entitas ke dalam satu nilai, seperti supplier ini ya, gudang ke komponen juga ya, 2. Lalu ke many to many. Di sini many to many contohnya di sini kita P1 ke R1, lalu D1, R2 ke D2 saling berhubungan ya. Oke, mungkin itu saja dari video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.